Assalamualaikum Sobat Football United. Ada sebuah nama yang ingin gue bahas di video kali ini ya. Langsung aja, siapa nama itu adalah, ini juga banyak disebut oleh Sobat Football United, yaitu adalah Manu Kone. Adalah Graeme Bailey yang menulis di Team Talk ya, terkait dengan berita untuk Manu Kone. Manchester United mempercepat upaya mendatangkan gelandang baru setelah Ineos mendapat lampu hijau untuk menyelesaikan kesepakatan senilai 50 juta pounds. Dari teamtalk.com yang ditulis oleh Graeme Bailey, Manchester United sedang mengincar Manu Kone dan telah menambahkan gelandang Roma itu ke daftar incaran mereka setelah mendapat informasi bahwa ia ingin menguji kemampuannya di Liga Premier. Dan yang terpenting, bahwa klub Serie A tersebut bersedia menjualnya dengan harga yang tepat menurut informasi dari Team Talk. Manchester United telah mencari 3 gelandang tengah baru di musim panas ini dan telah mencapai kesepakatan Santos bergabung dari Chelsea. Hal itu membuat tim asuhan Michael Carrick memiliki anggaran dan keinginan untuk merekrut 1 gelandang lagi sebelum jendela transfer ditutup. Kami memahami bahwa Kone kini telah muncul sebagai pilihan yang serius. Kone yang bermain sebagai gelandang bertahan atau gelandang box to box tampil sebanyak 37 kali di semua kompetisi untuk AS Roma musim lalu dan mencetak 2 gol dan 3 assist. Pemain berusia 25 tahun ini telah meningkatkan reputasinya yang terus berkembang dengan penampilan mengesankan di Piala Dunia bersama Prancis, di mana sekali lagi ia menunjukkan kemampuan atletik dan kualitas teknis yang telah menarik perhatian para penggemar seluruh Eropa. Manchester United berharap ada peluang untuk merekrut Aurelien Tchouameni, tetapi menjadi salah satu target impian klub ya. Namun seperti yang diungkapkan secara eksklusif oleh Team Talk awal bulan ini, Jose Mourinho telah memutuskan bahwa Real Madrid akan mempertahankan gelandang tersebut yang secara efektif mengakhiri harapan kepindahan musim panas ini. Sejak itu terungkap bahwa Los Blancos akan memberikan kontrak baru kepada bintang Prancis itu hingga tahun 2031. Hal itu memaksa United untuk terus mengevaluasi alternatif lain. Manchester United sebelumnya menjajaki kemungkinan merekrut Elliot Anderson, Matheus Fernandes, dan Sandro Tonali sebelum kesepakatan tersebut gagal terwujud. Sementara mereka belum melakukan upaya serius untuk mendapatkan kapten Newcastle United Bruno Guimaraes. Carlos Baleba dari Brighton, Alex Scott dari Bournemouth, Tyler Adams dari Bournemouth, dan Adam Wharton dari Crystal Palace tetap menjadi pemain yang dihargai United. Tetapi sumber-sumber mengindikasikan bahwa nilai transfer yang terlalu tinggi untuk pemain-pemain berbakat dari Premier League sejauh ini telah terbukti menjadi kendala. Oke, sumber-sumber mengatakan bahwa pemain asal Prancis itu bisa tersedia dengan harga sekitar 50 juta pounds. Para perantara telah berbicara dengan Manchester United, Arsenal, Chelsea, Manchester City, dan Liverpool saat mereka terus menjajaki potensi tujuan transfer. Kone baru bergabung dengan AS Roma dari Borussia Mönchengladbach pada tahun 2024, berarti baru 2 tahun ya, dalam kesepakatan yang bernilai kurang dari 20 juta pounds. Jika Roma berhasil mendapatkan biaya transfer sekitar 50 juta pounds, mereka akan melipat gandakan investasi mereka lebih dari 2 kali lipat hanya setelah 1 musim di Serie A. Bagi United dari segi keuangan juga masuk akal. Tim asuhan Carrick masih memiliki ruang dalam anggaran transfer mereka untuk merekrut gelandang, terus berupaya mendatangkan penyerang serbaguna baru dan bek kiri sebelum jendela transfer ditutup. Itu yang dikabarkan oleh Graeme Bailey, dan ini secara cepat ya menurut gua dikutip oleh banyak news aggregator terkait dengan Manu Kone sendiri. Nah, bagaimana gua melihat Manu Kone? Wow, Manu Kone di Piala Dunia kali ini menurut gua tampil impresif bersama dengan tim nasional Prancis. Ada setidaknya 3 pertandingan di mana Manu Kone ini bermain, dan 3-tiganya ini dia bermain secara penuh. Masing-masing ketika menghadapi Irak, tim Prancis menang 3-0, Kone tampil di lini tengah bersama dengan Rabiot. Lalu ketika Prancis menang 1-4 menghadapi Norwegia, Kone juga tampil secara penuh berduet bersama dengan Tchouameni. Dan yang terbaru, setelah tim nasional Prancis ini menang di babak 1/8 final ya, 32 besar menyingkirkan Paraguay, di mana Manu Kone yang tampil excellent di pertandingan tersebut tampil bersama dengan Adrien Rabiot di lini tengah. Nah, ini menurut gua merupakan salah satu modal yang berharga begitu ya, modal yang bagus
Artinya pemain berusia 25 tahun ini bisa tampil secara gemilang secara umum ya di kompetisi elit antar negara, strata tertinggi sepak bola, Piala Dunia. Dan ketika dia bermain di Serie A bersama dengan AS Roma pun juga memiliki catatan yang bagus. Musim lalu dia bermain di 29 pertandingan, mencetak 2 gol dan 3 assist dan mendapatkan 2 kartu kuning. Musim sebelumnya 34 pertandingan, 2 gol, 1 assist dan 6 kartu kuning. Nah, dari sisi keuangan dulu ya, gue ingin melihat berapa sih sebenarnya valuasi dari Manu Kone. Menurut Transfermarkt, valuasinya ada di angka 50 juta euro. Dan menurut gue ya dia masih memiliki kontrak yang cukup panjang nih, 3 tahun lagi. Di tahun 2029 dia bisa bermain di posisi lini tengah, gelandang bertahan. Dan kalau melihat dari bagaimana tim nasional Perancis bermain, misalnya Manu Kone ini ya bermain, sangat mungkin dia bermain di posisi yang memang dibutuhkan oleh Manchester United. Artinya bermain di posisi dari Tchouaméni. Menurut gue bisa dia bermain di situ. Dia juga bisa bermain sebagai pelengkap ya dari Kobbie Mainoo di lini tengah Manchester United. Gue juga melihat dari setidaknya 2 pertandingan bersama dengan AS Roma, dia juga bermain di lini tengah AS Roma, tapi musim lalu memang bermain dengan 3 center back. Tapi memang Manu Kone ini menempati posisi lini tengah dengan fungsi salah satunya juga sebagai gelandang box to box. Sehingga menurut gue secara teknis ya dia memiliki kemampuan. Tapi balik lagi nih, secara finansial pemain ini memiliki valuasi 50 juta euro, kontrak sampai dengan 2029 tadi ya. Dan ketika AS Roma mendatangkan dari Mönchengladbach 2 tahun yang lalu tuh dengan angka 18 juta euro. Jadi semisal Manchester United menebus Manu Kone di angka 50 juta euro, AS Roma ini mendapat keuntungan bahkan lebih dari 3 kali lipat ya kalau gue gak salah hitung. Tapi yang jelas cukup banyak nih. Dan angka 50 juta euro untuk pemain yang bermain di Piala Dunia, tampil luar biasa juga sampai dengan sejauh ini, ya menurut gue angka yang masuk akal. Bagaimana dengan gaji dari Manu Kone sendiri? Saat ini Manu Kone menerima 99.000 euro per pekannya. Jadi menurut gue ini masih angka yang sangat masuk akal. Sehingga kalau Manchester United misalnya memberikan tawaran nilai gaji 10.000 lebih banyak ataupun 20.000 lebih banyak, gue pikir ini merupakan tawaran yang menarik untuk Manu Kone. Gue juga melihat bagaimana karakter permainan ya dari Manu Kone versi WhoScore.com. Kekuatan Manu Kone ada pada passing, dribbling dan juga konsentrasi. Dia bisa bermain dengan sama baiknya di posisi gelandang tengah ataupun gelandang bertahan sejauh ini. Jadi menurut gue ini memang posisi, sekali lagi ini memang posisi yang Manchester United inginan. Kalau melihat dari sisi usia juga 25 tahun ini merupakan sekali lagi usia yang dalam ruangan yang biasa dilakukan oleh Ineos. Menurut gue seperti itu. Kesimpulannya apa? Gue melihat Manu Kone sebagai sebuah nama yang sangat-sangat menarik untuk didatangkan di Manchester United. Bayangkan Manchester United memiliki Kobbie Mainoo, Andre Santos dan juga Manu Kone di tengah. Dengan karakter yang berbeda, dengan pengalaman yang berbeda, lalu juga gaya bermain yang berbeda. Menurut gue satu dan yang lainnya akan saling melengkapi. Kompetisi akan tercipta, kedalaman skuad terjaga, dan dari kompetisi sengit yang tercipta tersebut diharapkan kualitas ya dari permainan Manchester United juga akan meningkat. Mungkin ada satu faktor yang menjadi tanda tanya dari Manu Kone adalah ya dia dari seri, dimana kalau Manchester United melihat di periode sebelumnya Manchester United tidak begitu sukses nih merekrut pemain dari Serie A. Ada pada Rasmus Højlund dan juga Joshua Zirkzee. Ini bagaimana? Ya, kalau menurut gua tergantung sih. Tidak semua pemain dari Serie A itu akan gagal ataupun flop atau seperti apa. Gua melihat sekali lagi, gue bisa jadi salah ya, tapi bagaimana Manu Kone bermain di Piala Dunia, bagaimana cara dia bermain, karakter dia juga menurut gua menunjukkan level yang berbeda. Jadi dari sisi kualitas gue tidak meragukan pemain ini. Mungkin yang akan menarik adalah
selain dari sisi kualitas ada dua faktor lagi. Salah satunya adalah faktor finansial, di mana gue juga tidak berpikir ini akan memberikan tantangan yang tinggi, yang besar. Ada satu hal lagi, yaitu adalah situasi non teknis, karakter dari pemain ini. Apakah memang dia cocok? Apakah dia juga sudah siap nih? Ketika dia tampil di Manchester United, sorotan akan banyak, publisitas akan sangat lebar, ini akan mempengaruhi gaya hidup dan lain-lain. Apakah dia memiliki karakter yang pas? Nah, untuk hal ini gue tidak begitu banyak informasinya, dan memang ini juga sulit ya untuk dinilai hanya dari berita-berita semata sih menurut gue seperti itu. Tapi sekali lagi menurut gue Manu Kone ini merupakan nama yang menarik, walaupun masih baru tahap awal. Dan dari informasi yang disampaikan oleh Graham Bailey, kualitasnya masih menurut gue kualitas belum yang tier 1 katakanlah seperti itu. Tapi kita lihat saja Sobat Football United akan bergulir seperti apa informasi terkait dengan Manu Kone ini. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United? Manu Kone ke Manchester United? Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.